Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, kita akan balik lagi di sesi batok alias bahas tokusatsu. Nah, untuk sesi batok kali ini guys ya, kita akan sedikit ngebahas ya, ini soal form terbaru dari Ultraman Trigger, yaitu Glitter Trigger Eternity ya. Dan ini sebenarnya formnya itu bakal debut di Sabtu besok gitu ya. Dan di sini saya bikin videonya hari Jumat gitu ya, sisa berapa jam lagi ini udah hari Sabtu gitu ya. Dan untuk pihak Subura sendiri itu udah ngasih thumbnail gitu guys ya untuk premier yang episode besoknya ya. Oke lah, dan di sini guys kita nggak cuma ngebahas soal form terbarunya si Trigger ya yang Glitter Eternity, tapi kita bakal ngebahas sedikit prediksi gitu guys ya untuk si Dark Trigger dan Ignis tentunya ya. Jadi buat kalian yang udah ngikutin video dari YouTuber lain mungkin udah ada yang bahas duluan gitu ya. Kita selalu jadi yang paling telat gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke lah, ini tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke video pembahasan hari ini lah ya. Oke, yang pertama di sini kita akan bahas sedikit soal si Kengo guys ya. Jadi untuk episode sebelumnya kan di sini Kengo itu make yang namanya Ancient Sparkling gitu guys ya. Itu untuk masuk ke dalam tubuhnya si Dark Trigger ya. Itu ya nyerap cahaya dari si Eternity Core-nya juga. Nah, kita asumsikan sedikit lah guys ya, di pertarungan besok di sini si Kengo itu bakal berhasil ngalahin si Dark Trigger dan yakinin Dark Trigger ini itu bekerja sama, dan akhirnya Trigger yang Dark Trigger di masa lalu itu berevolusi jadi Trigger yang kita kenal yang versi cahayanya guys ya. Nah, untuk bagian ini guys ya kita bahas sedikit juga, itu untuk Ancient Sparklens ya. Jadi ada kemungkinan Ancient Sparklens ini nanti bakal dipakai Kengo ya, atau Ancient Sparklens ini ya ada kemungkinan bakal berevolusi jadi Sparklens yang biasa dipakai sama si Kengo gitu ya. Karena untuk Sparklens yang biasa dipakai Kengo itu kan ada di timeline-nya sekarang ya, dan itu dipegang sama si Akito. Sedangkan di sini Kengo ketika nyatu ya, ini kalau misalnya jadi beneran ya teorinya ya. Jadi kalau misalnya nanti si Kengo beneran nyatu sama Trigger di masa lalu, otomatis dia Henshin-nya itu pakai Ancient Sparklens ini gitu guys ya. Oke, kemudian guys ya di bagian preview untuk episode 12 juga kita lihat gitu ya, itu pertarungan antara Trigger yang sudah menjadi wujud cahayanya itu bertarung dengan para trio Dark Giants ya. Jadi bisa jadi ya kemungkinan seperti kita bilang tadi, Trigger si Kengo di sini berhasil gitu guys ya ngeyakinin si Trigger Darknya sehingga mereka itu nyatu jadilah Trigger cahaya, dan di sini mereka kembali berhadapan lagi dengan si trio Dark Giants-nya. Nah, di sini bisa aja gitu guys ya yang menjadi latar belakang bagaimana cerita dari ketiga Dark Giants itu akhirnya disegel sama si Kengo gitu ya. Nah, kemudian guys ya untuk salah satu scene yang kemarin pernah kita share juga di bagian komunitas guys ya. Jadi kita bikin sedikit tebak-tebakan juga, ada kemungkinan guys ya scan dari scene yang kemarin kita share di bagian komunitas ini adalah scene yang akan muncul di episode besok gitu guys ya. Ya karena kita lihat di bagian yang screenshot yang barusan guys ya, itu kan ada pertarungan antara Trigger yang multi type itu ngelawan si trio Dark Giants. Ada kemungkinan nanti itu terjadi sebuah keajaiban gitu ya, si Trigger sama Kengo ini dapat kayak semacam kekuatan gitu ya. Jadi ini memisahkan diri jadi tiga, kemudian terjadi battle antara ketiga Dark Giants-nya, dan kemudian mungkin mereka bertiga kalah dan disegel ya. Jadi kita mungkin di sini bakal perbaiki sedikit ya soal informasi yang kemarin pernah saya share juga di bagian komunitas. Kalau kita bilang untuk formnya Trigger Eternity itu kan dia bisa misahin diri jadi 3 form gitu ya. Itu kemarin saya bilangnya sih jadi 3 form ini, tapi setelah kita lihat bagian preview guys ya, itu Trigger Eternity itu memang bisa memisahkan diri juga ya, tapi memisahkan dirinya itu dia nggak jadi bentuknya kayak yang form biasanya si Trigger ya, tapi itu masih bentuknya sama kayak Trigger Eternity-nya, cuma yang bedain tuh dari warnanya. Nanti akan kita bahas di foto yang selanjutnya gitu guys ya. Oke, ini kita perkecil supaya kita bisa lanjut ke foto selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian guys ya, ini masih sebuah tebakan juga ya, karena ini bakal muncul di episode mendatang, yaitu besoknya ya. Jadi di sini Kengo yang tadinya udah berhasil menyatukan diri dengan Trigger di masa lalu itu mungkin dengan bantuan dari Yuzare ya, itu kembali ke masa sekarang dan berhadapan lagi dengan Dark Trigger yang sedang mengamuk di tengah kota ya. Dan di sini si ini ya trio Kamira terus Hyudram sama Dargon di sini kayaknya juga kesusahan ini ya buat ngendaliin si Dark Trigger yang ngamuk ini ya. Ini nanti untuk battlenya bakal diselesain sama si ini ya, si Glitter Eternity-nya ya. Jadi untuk Trigger sekarang itu
sama Dark Trigger itu udah jadi dua pribadi yang berbeda guys ya. Jadi kita bisa bilang lah kalau trigger yang di masa sekarang guys ya, trigger yang kita tahu di masa sekarang itu berubah jadi Dark Trigger, sedangkan trigger yang satunya adalah trigger yang kembali dari masa lalu itu setelah diyakinkan gitu ya dan bergabung dengan si Kengo dan menjadi wujud cahayanya. Jadi otomatis sekarang triggernya ada dua. Memang agak musing kan ya untuk masa time paradox sama yang namanya time loop ini, tapi nanti saya bakal bikin satu penjelasan terpisah gitu guys ya, karena ini bener-bener jadi sebuah teori yang menarik banget untuk serial si trigger ini. Jadi bisa kita bilang itu serialnya beda ya origin story-nya dari si Ultraman 3 gitu ya. Oke lah, kemudian kita lanjut ya ke bagian scene selanjutnya. Ini nanti ketika si Trigger itu udah kewalahan ya buat menghadapin si Dark Triggernya, nanti ini bakal dibantu sama Yuzare dari masa lalu ya untuk meminjamkan kekuatan si Eternity Core-nya ini. Itu kemudian diberikan kepada Trigger di masa yang mendatang ya, di masa depan itu untuk mendapatkan yang Glitter Eternity Hyper Key-nya. Itu buat akses formnya yang Glitter Trigger Eternity guys ya. Nah, sekedar informasi tambahan juga guys ya. Jadi untuk formnya Glitter ini ya, Glitter Trigger Eternity ini ternyata dia itu memakai kekuatan Eternity Core-nya itu baru setengah saja guys ya. Jadi tidak secara keseluruhan ya, tapi untuk formnya sendiri itu sudah disebut masuk tier godlike gitu ya. Jadi ya setara sama kekuatan ultra dewa lainnya ya, cuma itu masih belum menyamai lah gitu ya, baru setara aja gitu ya. Nah, kemudian untuk dari segi desain ini di sini kita bahas sedikit lah ya. Memang agak telat ya bahasannya ya. Untuk segi desain di sini ini kembali ke desain yang simple tapi elegan dan enak dipandang gitu ya. Terlepas dari bentuk color timernya yang mirip logo Mitsubishi yang dibalik doang gitu ya. Dan untuk bagian warna di sini memang dia itu lebih ini lah ya, gabungan warna emas sama warna orange. Jadi waktu dilihat itu benar-benar berasa kayak gimana ya, elegannya itu dapat gitu guys ya. Nah, untuk bagian armor dada ya, ini kelihatan kayak semacam apa tuh, gambaran api gitu ya. Mungkin ini kayak bentuk dari Eternity Core-nya juga lah gitu ya. Kan sama-sama kayak ya, semacam kekuatan matahari gitu ya kalau kita bilang Eternity Core-nya ya. Tapi ya dari pribadi sih tetap aja suka sama formnya ini guys ya, karena memang formnya ini simple tapi bagus untuk dilihat ya. Terlepas dari ininya lagi guys ya, yang namanya color timernya ya. Semoga ya teman-teman juga suka dengan formnya ini ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nanti akan terjadi pertarungan antara si Glitter 3 itu ngelawan si Dark Trigger-nya. Nah, mungkin banyak yang bakal jadi bikinin meme lagi untuk si Trigger ya. Ini kok udah punya 3 color timer, tapi color timer ini bakal berkedip gitu ya. Ada yang bilang kalau Trigger itu kan karena dia bukan Ultraman dari M78, otomatis dia nggak terikat dengan yang namanya aturan 3 menit pertarungan ya. Jadi kalau mau kita asumsikan ya mungkin lebih mirip ke Gaia gitu ya. Walaupun udah punya 3 color timer, tapi kalau dia udah nerima banyak damage gitu ya, otomatis color timernya bakal bunyi gitu ya. Ini kalau kita samain dia dengan si Ultraman Gaia gitu ya. Oke lah, kemudian kita lanjut lagi untuk bagian pedangnya ini. Nggak tahu nanti bakal dapatnya gimana gitu ya. Ini pedangnya yang Glitter Blade ini untuk di action sih cukup menarik ya. Itu kayaknya kemungkinan kalau kita punya ada dana lebih mungkin bakal dibeli untuk di review di channel ini gitu guys ya. Dan untuk sedikit informasi tambahan juga, bagian pedangnya ini katanya sih yang bikin susah dikendalin itu ya si Glitter Blade-nya ini ya, karena dia punya kemampuan yang cukup dahsyat gitu ya. Dan untuk lambangnya ini bener-bener dia pas kasih isinya ini tuh bener-bener jadi mirip kayak lambang logo Mitsubishi gitu ya. Oke lah, ini kita sudah sampai di bagian yang tadi kita bilang kalau Trigger Eternity itu punya salah satu kemampuan untuk membelah diri jadi 3 gitu guys ya. Nah, di sini tuh masing-masing dari Trigger Eternity-nya ini mewakili dari kekuatan form milik si Ultraman Trigger ya. Yang pertama yang tengah tentunya warna ungu ini untuk mewakili Trigger yang multi type ya. Kemudian warna merah mewakili juga untuk yang formnya yang power type, dan untuk warna biru tentunya untuk mewakili yang sky type-nya. Jadi masing-masing dari bayangan ini nanti mewakili masing-masing form milik si Trigger ya. Dan kemungkinan ya untuk akses kemampuannya ini itu bakal butuh bantuan dari si Eternity Blade-nya gitu ya. Oke, ini untuk si Trigger Eternity-nya ya. Ini saking panjang namanya agak susah disebut ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan untuk si Ignis ya. Gitu di preview episode 12 ya, itu terlihat si Ignis ini kayak wajahnya itu antara khawatir atau
banyak pikiran kita belum tahu ya, tapi ada kemungkinan dia tuh mungkin terkejut ya ngelihat si trigger yang tiba-tiba berubah jadi dark trigger dan itu ngamuk di tengah kota gitu ya. Bisa aja kayak gitu ya, sedikit prediksi aja, kita tunggu aja besok penayangan seperti apa, karena episode besok itu bakal barbar parah gitu ya, bakal hype parah itu tentunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya guys ya, di sini kita akan membahas soal kemungkinan Ignis yang akan berubah menjadi human host ya dari si Dark Trigger. Kenapa kita bisa bilang begitu ya? Karena ini sudah kayak kita dikasih semacam inilah ya, semacam hipnosis gitu lah ya, atau kayak semacam bocoran kalau Ignis itu bakal jadi human host si Dark Trigger itu dari bagian openingnya, dimana ketika bagiannya si Ignis itu muncul di kotanya itu juga ada bayangan si Dark Triggernya ya. Tapi ini baru sekedar teori aja, jadi bisa aja salah, bisa juga benar gitu guys ya. Kenapa kita bisa bilang si Ignis ini kemudian hari bisa jadi ini human host juga, itu karena dari informasi yang baru kemarin kita dapatkan itu ada yang bilang juga kalau masih ada satu orang lagi yang nantinya bisa mengakses ini guys ya, Guts Hyper Gun-nya itu ke versi Guts Sparklens gitu ya. Jadi cuma orang-orang terpilih aja gitu ya, nggak semua orang bisa pakai yang Guts Hyper Gun-nya itu ke mode yang Sparklens-nya. Jadi ini antara tebakannya itu untuk si Ignis atau untuk orang atau Ultraman lainnya gitu ya. Selain itu Haruki, terus Ultraman Trigger sama si Reboot yang sebentar lagi juga bakal hadir gitu guys ya. Oke lah. Nah, ini juga yang makin menambah ini ya, apa tuh namanya, informasi bukan informasi, gimana ngomongnya sih Indonesia ya, karena udah lama nggak pakai bahasa Indonesia jadi bingung ya nyebutnya ya. Ini yang buat nambah kita makin yakin gitu ya kalau si Ignis itu nantinya bakal jadi human host si Dark Trigger, karena di bagian satu foto bocoran dari lokasi syuting ya, itu terlihat si Ignis itu bawa yang namanya Guts Sparklens yang versi warna hitam gitu ya. Kemudian di bagian dekat dadanya juga di sini dia bawa yang namanya Hyper Key ya, ada kemungkinan itu Hyper Key. Dan di sini guys, informasi kemarin juga itu bilang kalau si Dark Trigger setelah dikalahin sama si Trigger yang biasa itu, dia itu masih nggak menghilang sepenuhnya gitu ya. Jadi energinya itu masih tersisa dan kemungkinan nanti bakal milih si Ignis itu sebagai human hostnya. Itu bakal menarik sih. Tapi saya berharap ya kalau misalnya si Ignis nanti memang nyatu sama si Dark Trigger, semoga dia bukan jadi Ultraman yang jahat gitu ya, tapi justru ngebantu si Kengo buat ngelawan para Dark Giants ya. Dan kita harap sih si Ignis nanti bakal dapet ya namanya sweet inilah ya, apa tuh namanya, balas dendam yang indah ya kepada si Hyudram ya. Karena kita tahu sendiri si Ignis dari awal memang udah ngincar kekuatannya Trigger itu buat balas dendam kepada si Hyudram gitu ya. Nanti kalau misalnya dia dapat kekuatannya Dark Trigger, otomatis dia bakal balas dendam ke si Hyudramnya ya. Nah, tebakan selanjutnya lagi guys ya, untuk Guts Hyper Gun yang nantinya dibawa sama Ignis, kalau misalnya dia beneran jadi human host untuk si Dark Trigger ya, itu ada kemungkinan yang dia pakai itu adalah Guts Sparklens peninggalan dari Kengo ya, yang ditinggalkan ketika Kengo itu balik ke masa lalu, dan Kengo itu sekarang pakai namanya Ancient Sparklens yang sudah berevolusi. Tapi sekali lagi ini namanya teori guys ya, jangan ditelan bulat-bulat. Oke, teori dari saya aja ini guys ya. Nah, ada kemungkinan nanti Guts Sparklens yang gak dipakai sama Kengo ini lagi nanti itu buat nyimpan kekuatan dari si Dark Trigger ya, dan dipakai sama si Ignis. Kalau misalnya dibilang dia nyuri dari si Akito, itu bisa jadi gitu ya. Kemudian dia modifikasi gitu ya, secara dia juga bajak laut yang otomatis hobinya maling gitu ya. Tapi ngelihat juga hubungan si Ignis sama pihak pasukan God Select gitu ya, ada kemungkinan sih kemungkinan kedua itu dia dibantu sama Akito buat dibikinin yang versi gelapnya, itu dikasih ke Ignis buat dipakai untuk henshin jadi Dark Trigger gitu ya. Jadi bukan nyuri, tapi dikasih sama Akito karena hubungannya sama God Select yang juga cukup baik ya. Untuk selama series kan dia beberapa kali juga bantuin itu pihak God Select gitu ya. Oke lah, ini dia guys untuk pembahasan hari ini. Jadi kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya katakan yang salah, mohon dimaafkan gitu ya. Kalau misalnya kalian punya teori menarik
soal perkembangan untuk Dark Trigger sama Sickness nanti juga bisa disampaikan di bawah komentar gitu guys ya. Sekali lagi guys ya, untuk video kali ini kita lebih banyak ngomongin soal teori ya. Jadi tolong jangan kalian telan bulat-bulat. Ya namanya teori itu bisa salah atau bisa juga jadi benar. Kalau bisa jadi benar ya alhamdulillah gitu ya. Kalau salah ya udah diem aja gitu. Oke lah guys, kalau kalian suka dengan video hari ini jangan lupa tinggal like dan share video guys ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata salam, tung Indonesia. Adieu.